Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang financial intermediation, the impact of the capital market. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan terkait dengan dampak pasar modal. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 1, yaitu saya sendiri, Ajeng Suraini Tias, dan rekan saya, Siti Fatimah. Saya ingin menjelaskan tentang pengertian pasar modal. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan berjangka panjang, lebih dari 1 tahun, seperti saham, obligasi, warang, reksadana, dan berbagai instrumen lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal mendefinisikan bahwa pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Selanjutnya ada fungsi pasar modal. Yang ke-1 adalah untuk sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal atau investor. Dan yang kedua, untuk sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan, seperti contohnya obligasi, saham, reksadana, dan lain-lain. Selanjutnya ada instrumen pasar modal. Yang ke-1 adalah obligasi. Obligasi merupakan surat utang jangka menengah sampai jangka panjang yang dapat dipindah tangani yang berisi janji dari pihak yang menerbitkannya untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan menulisi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi. Instrumen selanjutnya ada saham. Saham sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau PT. Dan yang terakhir ada produk derivatif, merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lainnya. Aset lainnya ini disebut sebagai underlying asset. Selanjutnya ada peran pasar modal. Yang ke-1 sebagai lembaga perantara keuangan selain bank. Dan yang kedua, mempermudah kegiatan bisnis untuk mendapatkan dana dari pihak luar. Dan yang ketiga, memungkinkan kegiatan bisnis untuk memisahkan operasi bisnis ekonomi dari kegiatan keuangan. Dan yang terakhir, memungkinkan para pemegang surat berharga memperoleh likuiditas dengan menjual surat berharganya yang dimiliki oleh pihak lain. Selanjutnya ada kurva peran pasar modal dalam perekonomian yang paling baik. Diilustrasikan dengan menggunakan teori mikroekonomi standar dalam memaksimalkan antar waktu. Bisa dilihat kurva yang di samping. Diasumsikan demi kenyamanan eksposisi bahwa Y1 sama dengan Y2. Oleh karena itu, konsumsi pada periode kedua atau C2 dapat ditambah dengan menabung barang pada periode ke-1 dan menginvestasikannya dengan mengonsumsi output barang yang dihasilkan pada periode kedua. Namun, tidak mungkin untuk meminjam barang dari pendapatan masa depan untuk meningkatkan konsumsi pada periode ke-1. Bentuk dari pil ini bisa dikatakan bahwa hasil investasi yang semakin menurun. Adalah mulai diperkenalkannya pasar modal yang ditandai dengan adanya Financial Investment Opportunity Hotline atau FIO. Pengenalan pasar modal telah mengubah investasi real dan kemungkinan konsumsi agen. Rencana produksi terbaik adalah rencana yang memaksimalkan nilai keluaran saat ini. Dilihat dari kurva, ini terjadi pada titik singgung antara fill dan fill, yaitu pada titik T, di mana laba atas investasi marginal sama dengan tingkat bunga pasar modal. Sekarang, agen individu tidak dibatasi untuk mengkonsumsi output dalam 2 periode yang ditentukan oleh titik T. Dia dapat meminjam atau meminjamkan output melalui pasar modal untuk memastikan pola konsumsi yang ideal dalam 2 periode. Pola konsumsi terbaik akan diberikan di mana tingkat preferensi waktu agen sama dengan tingkat bunga pasar modal. Pada kurva menunjukkan posisi agen yang meminjamkan dana pada periode 1 untuk menambah konsumsinya pada periode kedua. Seperti sebelumnya, kontribusi awal agen adalah Y1 dan Y2 dengan tingkat produksi optimal pada titik T. Kegunaan agen adalah
untuk memaksimalkan pada titik P, titik singgung field, dan kurva indifferent terbaik agen, yaitu yang terjauh dari asalnya, sehingga menawarkan tingkat utilitas tertinggi, sehingga tingkat preferensi waktu yang sama. Penentuan nilai kepentingan pasar. Melihat bagaimana penabung dapat meningkatkan kesejahteraan mereka dengan bergabung dengan field, dan bagaimana peminjam juga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka dengan melakukannya. Para deposan dan peminjam ini harus berkumpul di pasar untuk menjadi perantara. Melalui proses pasar modal, deposan dapat mengalokasikan kelebihan sumber daya mereka kepada peminjam yang memiliki sumber daya defisit. Penabung membuat keputusan tabungan untuk meningkatkan konsumsi di masa depan. Peminjam membuat keputusan investasi yang memungkinkan mereka untuk menciptakan atau menghasilkan output yang lebih tinggi dari swasembada, sehingga memungkinkan mereka untuk membayar kembali pinjaman di masa depan sambil meningkatkan kesejahteraan mereka. Pemisahan keputusan investasi produksi dari keputusan tabungan konsumsi memungkinkan kita untuk mengembangkan teori tabungan dan investasi klasik atau pra-Keynes dalam bentuk teori dana pinjaman. Teori dana pinjaman ini menjelaskan bagaimana tingkat bunga ditentukan oleh interaksi penabung dan investor. Pada kurva di samping mengilustrasikan tingkat bunga ekuilibrium yang ditentukan oleh interaksi tabungan dan keputusan investasi oleh agen dalam perekonomian. Investasi bervariasi itu berbanding terbalik dengan tingkat bunga, dan tabungan bervariasi secara positif dengan tingkat bunga. Maka semakin tinggi tingkat bunga, semakin tinggi tingkat tabungan yang disebabkan oleh agen yang bersedia mengorbankan konsumsi saat ini untuk konsumsi masa depan. Tingkat bunga ekuilibrium adalah titik di mana investasi sama dengan tabungan yang ditunjukkan sebagai titik R0. Pada 1936 mengkritik teori ini baik sebagai teori penentuan tingkat bunga dan teori tabungan. Karena teori ini memungkinkan ekonomi klasik untuk mengklaim bahwa investasi sama dengan tabungan setiap saat, maka ekonomi makro selalu bekerja penuh. Terlepas dari kekuatan atau kritik Keynes, dapat membuktikan bahwa teori dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana pasar menghasilkan intermediasi keuangan. Saat ini penabung segudang instrumen tabungan yang ditawarkan. Dua di antaranya adalah reksadana dan PEP. Kita dapat menggunakan teori dana pinjaman untuk memeriksa mata uang modern yang setara dalam bentuk instrumen tabungan untuk menggantikan simpanan bank konvensional. Dalam teori dana pinjaman, mitra keuangan untuk keputusan tabungan dan investasi adalah aliran penawaran dan permintaan untuk sekuritas keuangan. Nah, investor meminjam dengan menawarkan sekuritas sebagai klaim atas barang modal. Kita dapat menganggap investor sebagai perusahaan yang ingin meminjam dana untuk berinvestasi dalam proyek yang menghasilkan keuntungan yang positif. Mereka meminjam uang dengan menerbitkan sekuritas baru, yaitu saham, obligasi, atau sekuritas yang mewakili kewajiban perusahaan. Rumah tangga, bahkan perusahaan lain, dan lembaga keuangan non-bank seperti dana pensiun dan perusahaan asuransi akan mentransfer tabungan dengan meminta penambahan sekuritas baru ke dalam portofolionya. Selanjutnya adalah dampak pasar modal terhadap perekonomian Indonesia.
Dampak ini telah menimbulkan pengaruh yang besar di berbagai sektor, termasuk pasar modal Indonesia, yaitu adanya pandemi COVID-19 di Indonesia. Sejak pandemi, indeks harga saham gabungan atau IHSG tidak mampu mencapai posisi semula 5.900 pada Maret 2020. Penurunan terbesar terjadi pada bulan April 2020 saat IHSG berada di kisaran 3.900. Pada Mei 2020, indeks secara bertahap memperluas jangkauannya ke 3.600. Ini diikuti oleh pergerakan pada bulan Juni 2020 yang mencapai level 4.900. Pada Juli 2020, pertumbuhan indeks ini tidak terlalu besar, namun sejak akhir Agustus hingga awal September 2020, indeks mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Bahkan sempat mencapai level 5.300 saat indeks mulai membaik. Beberapa analis dan pengamat memperkirakan indeks akan naik menjadi 6.000 pada akhir tahun. Meski indeks berfluktuasi dari 3.900 pada akhir Maret, bahkan terus meningkat hingga kini telah mencapai 5.300, menunjukkan nilai indeks yang lebih baik dari sebelumnya. Sementara itu, kondisi pasar yang sangat fluktuatif mendorong Bursa Efek Indonesia untuk mengambil sejumlah kebijakan untuk menahan laju pelemahan indeks. Di sisi lain, OJK telah memberikan izin aksi korporasi kepada seluruh emiten untuk membeli kembali saham tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Hans Kueh, Kepala Anugerah Mega Investama, mengatakan kebijakan pemerintah selama ini bagus. Hal ini berhasil mendorong indeks naik perlahan. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian maupun kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.